Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan Bunda. Hari ini hari Rabu 7 April 2021. Hari ini kita akan belajar masih di tema 9, Kayanya Negeriku. Subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Dan kita masuk di pembelajaran 5. Yuk kita berdoa sebelum memulai pembelajaran hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke, yang pertama teman-teman akan tahu apa itu tujuan pembelajaran hari ini. Melalui berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi hubungan kenampakan alam dan sumber daya alam yang dihasilkan dengan baik. Lalu, dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menarik hubungan sumber daya alam yang dihasilkan lingkungan dengan kesejahteraan masyarakat dengan baik. Dan terakhir, dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengetahui cara membuat laporan hasil wawancara dengan baik. Dan apa ya materi hari ini? Yang pertama, hubungan kenampakan alam dan sumber daya alam yang dihasilkan. Hubungan antara sumber daya alam yang dihasilkan lingkungan dengan kesejahteraan masyarakat. Dan cara membuat hasil laporan wawancara. Kita masuk kepada materi yang kedua. Keadaan alam di wilayah Indonesia tentu ditandai dengan beberapa relief atau topografi. Topografi adalah perbedaan tinggi rendah permukaan bumi. Dalam sebuah peta, perbedaan tinggi rendah permukaan bumi ditandai dengan warna hijau, coklat, kuning, atau biru. Dan kenampakan alam terbagi menjadi dua. Yang pertama, kenampakan alam adalah kenampakan yang ada di lingkungan dan terbentuk oleh alam dengan sendirinya. Lalu yang kedua, kenampakan buatan adalah segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk karena campur tangan manusia. Kita bahas yang pertama mengenai kenampakan alam. Kenampakan alam terjadi akibat tenaga oksigen dan endogen bumi. Tenaga ini kemudian membentuk relief cekung dan tonjolan. Adapun macam-macam kenampakan alam adalah sebagai berikut, yaitu pegunungan adalah sekumpulan bukit yang membentuk barisan. Gunung merupakan gunungan tanah yang sangat tinggi. Dataran rendah adalah hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut adalah relief rendah, yaitu sekitar 200-300 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi adalah dataran yang terletak pada ketinggian di atas 700 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Lalu danau adalah genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh dataran. Lalu selat adalah kenampakan alam yang berupa laut sempit. Teluk adalah yang menonjol ke daratan dan dilindungi oleh dataran yang menonjol ke laut. Tanjung merupakan dataran yang menjorok ke laut. Lalu dasar laut, yaitu punggung samudra. Lalu yang kedua, kenampakan buatan. Kenampakan buatan bertujuan sebagai tempat konservasi bagi hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Kenampakan buatan juga berfungsi sebagai tempat penampungan air hujan dan penunjang aktivitas manusia lainnya. Adapun macam-macam kenampakan buatan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, waduk adalah sebuah bendungan yang dibuat oleh manusia sebagai tempat penampungan air. Lalu kebun binatang sebagai tempat konservasi bagi hewan. Kenampakan buatan ini dibuat semirip mungkin dengan habitat aslinya. Lalu cagar alam adalah salah satu kenampakan buatan yang dibuat sebagai habitat untuk tumbuhan. Dan yang keempat, pemukiman penduduk adalah kenampakan alam yang dibuat untuk tempat tinggal dan memudahkan aktivitas manusia. Lalu, apa itu sumber daya alam? Adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan
untuk kehidupan manusia dan kebutuhan manusia dalam kebutuhan sehari-hari, yaitu dibagi menjadi dua teman-teman, sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Lalu hubungan kenampakan alam dan sumber daya alam yang dihasilkan, yaitu yang pertama, kenampakan alam berbentuk laut, sumber daya alam yang dihasilkan tumbuh karang dan hewan laut. Lalu ada kenampakan hutan yang dihasilkan kayu, sumber bahan obat-obatan dan sumber makanan. Lalu yang ini ada pegunungan, yaitu yang dihasilkan adalah tanaman teh. Lalu yang keempat ada sungai, sumber daya alam yang dihasilkan sumber air dan sumber bahan bangunan seperti pasir, kerikil, dan batu. Lalu yang kelima ada gunung, sumber yang dihasilkannya yaitu sumber mata air. Lalu yang keenam ada dataran rendah, sumber yang dihasilkannya industri berupa hasil pangan. Oke, lalu hubungan antara sumber daya alam yang dihasilkan lingkungan dengan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama itu ada lingkungan pantai. Kegiatan ekonomi masyarakat di lingkungan pantai biasanya menangkap ikan, budidaya ikan atau udang, dan pengolahan wisata. Lalu di lingkungan sungai, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar wilayah sungai adalah mencari ikan, menambang pasir, pedagang, dan penyewaan kapal. Lalu ada juga lingkungan pegunungan dan dataran tinggi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat yaitu bercocok tanam, menambang batu dan pasir, dan pengolahan wisata. Lalu lingkungan dataran rendah yang memiliki tanah subur akan menghasilkan hasil bumi yang melimpah. Pada daerah yang lingkungannya kurang subur, masyarakatnya akan melakukan kegiatan ekonomi berupa berdagang dan melakukan kegiatan produksi di pabrik. Nah, yuk teman-teman kita rumuskan sumber daya alam yang dihasilkan dan kegiatan ekonomi pada lingkungan sebagai berikut. Yaitu di sini dari gambar yang pertama, sumber daya alam yang dihasilkan dari hutan, yaitu manfaatnya mendapatkan sumber makanan dan mendapatkan kayu secara legal. Lalu kegiatan ekonomi yang dihasilkan dan dikembangkan yaitu memproduksi kayu dari pepohonan. Lalu gambar yang kedua yaitu sumber daya alam yang dihasilkan dari pantai, manfaatnya sebagai tempat wisata, dan kegiatan ekonomi yang dikembangkan yaitu konsumsi dengan menikmati indahnya pantai. Lalu di gambar yang selanjutnya yaitu ada perkebunan teh, manfaatnya itu untuk kebutuhan sehari-hari. Kegiatan ekonomi yang dikembangkan yaitu produksi, petani membudidayakan tanaman teh. Lalu sumber daya alam yang dihasilkan dari gambar selanjutnya yaitu tanaman bayam, manfaatnya untuk memenuhi gizi kita teman-teman. Lalu kegiatan ekonomi yang dikembangkan yaitu produksi, petani memanen bayam. Oke, selanjutnya kita materi yang kedua mengenai wawancara teman-teman. Nah, setelah kemarin teman-teman membahas mengenai langkah-langkah wawancara, masih hafal kan? Apa saja langkah-langkah wawancara? Nah, setelah kita melakukan langkah-langkah wawancara dan melakukan wawancara kepada narasumber, kita membuat laporan. Bagaimana ya cara membuat laporan wawancara? Nah, yuk teman-teman disimak. Seperti ini ya teman-teman. Yang pertama membuat pendahuluannya. Apa aja isinya? Yang pertama yaitu ada latar belakang yang berisi alasan kenapa wawancara dilakukan. Lalu yang kedua maksud dan tujuannya. Yang ketiga, topik wawancara yang berisi judul atau tema. Dan yang keempat itu, waktu dan tempat kegiatan wawancara dilakukan. Lalu bagian yang keduanya itu, hasil wawancara yang sudah jadi. Yang pertama, teman-teman dituliskan narasumber yang berisi nama atau data dari narasumber. Lalu yang kedua ada pewawancara yang berisi nama dan data dari pewawancara. Lalu yang ketiga, transkrip wawancara yang berisi
mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan dari wawancara tersebut. Lalu yang bagian C-nya yaitu penutup yang berisikan yang pertama simpulan yang berisi kesimpulan hasil wawancara yang telah dilakukan, dan yang kedua berupa saran. Seperti itu teman-teman. Wah, sudah sampai slide terakhir teman-teman. Waktunya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian ya teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Semoga dapat menambah ilmu teman-teman. Tetap semangat dimanapun dan kapanpun. Selalu jaga kesehatan. Udah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.